Ketika aman tentram, bisa saja lebih mudah untuk setia kepada Tuhan. Namun di dalam konflik, bagaimana supaya tetap setia kepadanya? Temukan investasi terbaik yang bisa Anda lakukan melalui pelajaran ke-7 kuartal 4 tahun 2025 dengan topik kesetiaan tertinggi, beribadah di dalam zona perang. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Selain dari pembelajaran Sekolah Sabat, apakah ibadah pagi dan malam Anda cukup konsisten? Bagi banyak orang, mesbah keluarga ataupun mesbah pribadi tampaknya tidak begitu penting lagi dalam kehidupan yang penuh dengan tuntutan, didorong dengan kenyamanan dan berorientasi pada pencapaian. Namun, seperti bagaimana banyak orang terbakar kembali semangatnya setelah muncul video-video seperti ini untuk belajar Sekolah Sabat, saya yakin ada juga cara Tuhan untuk membakar semangat kita untuk membangun mesbahnya kembali. Seperti yang disaksikan melalui komen-komen berikut ini. Terima kasih untuk keterangan Sekolah Sabat yang luar biasa, membuat saya secara pribadi menyadari dosa yang sesungguhnya adalah membohongi Tuhan dan diri sendiri. Dari Manalo, Washington, di Cirebon. Dari Teluk Wondama di Papua Barat, Ricky Suila mengatakan, terima kasih atas pelajaran Sekolah Sabat yang selalu menarik untuk dibahas, apalagi pernah menjadi pergumulan di jemaat kami. Puji Tuhan, semua sudah baik-baik saja. Yan Kanawadu mengatakan, terima kasih pelajaran Sekolah Sabat yang sangat jelas, mengajarkan kepada kita untuk berani mengakui setiap dosa yang kita lakukan, agar kita dikuatkan dalam kebenaran ini. Rista Tipadang menuliskan, luar biasa, dosa individu berpengaruh kepada banyak orang. Tulun Dusun Official Channel mengatakan, terbaik, pembahasan Sekolah Sabat ini sangat-sangat membantu dalam mendalami Alkitab. Eli Karyati mengatakan, terima kasih untuk pelajaran Sekolah Sabat, sungguh boleh membawa kami untuk boleh terus bertumbuh. Asep Ronsumbre mengatakan, terima kasih pembahasan yang begitu indah bagi kita yang selalu punya kerinduan untuk meluangkan waktu untuk belajar. Raymond Sakol menuliskan, terima kasih pembahasan Sekolah Sabat dengan sudut yang bervariasi. Mari setia kepada Tuhan Yesus, kebenaran sejati yang kekal dan absolut. Untuk salam dan nama-nama baru yang akan kami hargai adalah Riko Tumangkeng di Langoan, Minahasa, Saulin Girang, Handri Rumayar di Jemaat Perkamil Manado, dan Adila Laya. Juga salam-salam dari para pemirsa dengan antusiasnya, seperti dari Erbet Manulang, Pulau Romang, Maluku Barat Daya. Sudah cukup lama saya tidak melihat channel ini, sangat rindu dengan channel ini. Selamat datang kembali Bapak Manulang, Tuhan memberkati. Paulus Franz mengatakan, terima kasih sudah lebih awal tayangnya. Kami terberkati. Tuhan memberkati kita semua. Dan terakhir, dari Clara mengatakan, bangun tidur sesudah berdoa, saya langsung ambil HP karena saya mau nonton khotbah. Semangat Anda juga bisa dibangun kembali melalui pelayanan doa dan pembelajaran firman Tuhan yang tersedia melalui nomor WhatsApp berikut ini. Mari kita sambut dua narasumber yang telah hadir di studio Uni Indonesia Kawasan Barat. Ada Pendeta Erwin Situmeang dan juga Bapak Roy Rorim Pandey dari Jemaat Pondokopi, Jakarta. Selamat datang Bapak-Bapak sekalian. Selamat datang juga kepada Bapak Pendeta. Terima kasih sudah hadir. Saya tahu kita ini tetangga sebenarnya jemaatnya, tapi baru kali ini datang di studio ini. Jadi selamat datang sekali lagi. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan untuk para pemirsa yang juga rindu untuk mempelajarinya. Kali ini kita sudah ada di pelajaran ke-7 dengan topik kesetiaan tertinggi beribadah di zona perang. Ini pertanyaannya, bagaimana bisa beribadah ketika sedang berperang, begitu ya? Ataupun dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi konflik, apa yang biasa bapak-bapak lakukan?
adakah ritual, adakah rutinitas yang akan membantu persiapan mental dan juga spiritual begini. Ini saya tahu ada keputusan yang harus dibuat ataupun perubahan hidup yang drastis, tapi sebelum saya menghadapi itu saya mau melakukan ini dulu. Saya mau tanyakan itu pertama kepada Bapak Pendeta terlebih dahulu. Bapak Pendeta, dalam kehidupan sehari-hari apa yang dilakukan? Ketika suasana perang itu ya, tentu kita dihadapkan dengan keadaan yang ya darurat ya. Jadi kita mungkin melupakan hal-hal yang biasa kita lakukan dan fokus kepada peperangan itu, apa yang sedang kita hadapi, masalah itu. Terima kasih. Kalau dari Om sendiri, kalau ada lagi pikiran mumet nih, misalnya begitu ya, apa yang Om lakukan? Apakah cenderung ingat Tuhan atau biasanya lupa Tuhan juga seperti kita kebanyakan begitu? Pada umumnya sih kita itu fokus kepada masalah itu sendiri. Nah ini yang kadang-kadang ya kita lupa kepada Tuhan, bahwa masalah kita sebenarnya itu kan kecil. Yang lebih besar adalah Tuhan sendiri. Tapi terkadang kita lupa bahwa sebenarnya kita jangan hanya memikirkan permasalahan itu, tetapi kita juga harus ingat bahwa Tuhan itu lebih besar dari semuanya, ya, sehingga kita boleh datang kepada Tuhan, memohon kepadanya agar kiranya Tuhan berikan solusi yang terbaik, ya. Amin. Dan itulah yang akan kita pelajari pada pekan hari ini, apa-apa saja yang Yosua lakukan dan ajak bangsa Israel lakukan sebelum berperang, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, begitu ya, jangan takut dan ragu dengan perang yang akan dihadapi. Saya akan bacakan ayat inti dari pelajaran ini sebelum nanti Bapak Roy akan buka diskusi kita dalam doa. Terdapat di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Silakan Pak Roy. Baik, kita tunduk kepala dan berdoa. Maha besar Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami harus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, oleh karena begitu baik Tuhan kepada kami. Tuhan telah menuntun, membimbing kami semua dan boleh tiba di studio ini untuk mendiskusikan akan firman Tuhan. Ya. Bapa di surga, kami akan belajar akan firman-firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat tentang bagaimana Yosua di dalam kesibukannya, di dalam permasalahannya, di dalam menyusun strategi perang, namun dia lebih mengutamakan untuk mengambil Tuhan sebelum melakukan peperangan tersebut. Dan biarlah kiranya ini boleh menjadi contoh bagi kami semua. Memberkati Kak Ivy di dalam tugas-tugasnya, memberkati juga mereka-mereka yang ikut ambil bagian di dalam acara ini, dan juga pendeta. Terima kasih Tuhan, kami selalu berdoa melalui anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Terima kasih sekali. Dan saya rasa unik saya melihat ayat inti yang diambil dari Perjanjian Baru. Karena sebelum-sebelumnya di pelajarannya selalu kalau tidak dari Yosua, begitu ya, dari kitab-kitab Perjanjian Lama juga. Tapi ini kita dibawa ke Matius 6 ayat 33 yang akan menjadi fokus dari pelajaran kita. Betul. Sebelum kita fokus untuk pelajaran kali ini, mari kita ulas dulu pelajaran yang lalu karena ada pertanyaan yang datang dari pemirsa. Saya mau arahkan pandangan kita ke dua pertanyaan berikut yang akan saya gabungkan supaya nanti Pendeta Sitomo yang akan tanggapi. Ini datang dari Open Hasiholan Sinaga dan juga ada tertulis yang masih menanyakan, jadi apa tujuan Tuhan mau bangsa Israel berperang dengan bangsa lain? Ini perangnya untuk siapa dan kepada siapa? Lalu kenapa harus bangsa Kanaan? Karena kalau memang bangsa Israel mau dibawa ke sebuah tanah, kan banyak tanah kosong yang lain gitu. Ini menurut Bapak ada tertulis begitu ya. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah ini dapat dikatakan pilih kasih? Kenapa bangsa Kanaan tidak memiliki kesempatan yang sama kesannya begitu ya dengan bangsa Israel? Boleh tolong diluruskan Pak Pendeta. Terima kasih Kak Ivy. Pertanyaan yang sangat baik. Kenapa sampai tanah Kanaan ini yang menjadi persoalan di dalam hal ini ya. Jadi kalau kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel, sejak mereka berada di Mesir, lalu keluar dari Mesir,
perjalanan mereka ini selalu diliputi dengan penyembahan-penyembahan berhala. Dan satu ketika Allah menegur mereka dan akhirnya mereka sadar akan penyembahan berhala itu, dan mereka direncanakan untuk tiba di negeri Kanaan. Ya, Kanaan yang sudah diutus 12 pengintai itu, ada 2 yang mempunyai semangat dan juga penyerahan yang sepenuhnya, dan ada 10 yang membuat lemah ini hati bangsa Israel. Dan mereka akan segera tiba di negeri Kanaan. Mereka sudah ada di perbatasan Yordan, mereka sudah lewati. Ya, sekarang mereka menghadapi Jericho. Jericho adalah benteng terkuat yang mereka hadapi pertama. Kalau ini sudah mereka hadapi, ini akan lebih mudah mereka untuk melawan, menaklukkan akan bangsa-bangsa lain. Jadi kenapa sampai terjadi ini persoalan di Kanaan? Karena Jericho ini adalah merupakan pusat penyembahan berhala. Dikatakan di dalam tulisan Alfa dan Omega, tulisan pena inspirasi Allah, dikatakan salah satu benteng yang paling kuat di negeri itu adalah kota Jericho. Yang besar dan mewah itu terbentang tepat di hadapan mereka. Tapi sedikit agak jauh dari perkemahan mereka di Gilgal. Inilah pelajaran sahabat kita sepanjang 1 minggu ini. Dan di perbatasan dari satu padang subur yang berkelimpahan. Saya langsung cepat saja. Jericho adalah salah satu pusat utama penyembahan berhala yang dikhususkan kepada Ilah Asitoret, yaitu Dewi Bulan. Di tempat inilah terpusat segala bentuk yang paling jahat dan paling keji dari agama bangsa Kanaan. Inilah tujuan daripada Allah untuk menuntut bangsa Israel keluar dari perhambaan Mesir, lalu mereka harus berhadapan dengan Jericho, kota yang paling hebat dan penuh dengan penyembahan berhala dan pusat penyembahan berhala. Inilah rencana Allah untuk bangsa Israel, supaya mereka tidak lagi mengingat berhala-berhala yang selalu mereka mereka ingat pada waktu dalam perjalanan itu. Jadi intinya untuk keselamatan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, begitu ya. Makanya Tuhan adakan hal ini walaupun tidak dalam karakternya Tuhan menginginkan perang, begitu ya. Tapi harus dilakukan demi keselamatan umat-umatnya. Dan inilah yang saya suka dari para pemirsa, mereka sepertinya kritis, jadi sudah mulai menanyakan pertanyaan di pelajaran pekan berikutnya, begitu ya. Jadi saudara-saudara jika ingin mendapatkan jawaban tadi, boleh lihat pelajaran nomor 5. Pekan kelima itu akan menjawab pertanyaan yang tadi. Mungkin perlu ditambah. Silakan. Jadi kita juga perlu ingat ya bahwa kenapa yang dipilih adalah tanah Kanaan, yaitu karena merupakan janji yang Tuhan sudah berikan bagi Abraham. Amin. Ya, bahwa Kanaan itu akan diberikan kepada Abraham dan anak cucunya. Nah, itulah maka dipilih Kanaan. Digenapi di generasinya Yosua dan Kaleb, begitu amin. ya. Baik, berikutnya datang dari no name, tidak menyebutkan nama, tapi pertanyaannya adalah mengapa setan menuduh bahwa hukum Allah itu tidak adil dan mustahil untuk ditaati? Makanya tadi ada pertanyaan dari Bapak Sinaga, kesannya pilih kasih, begitu ya. Ini kan ada keraguan-raguan. Boleh tanggapannya, Pak Roy? Ya, kalau berbicara mengenai ketidakadilan, ya kita tahu bagaimana setan itu jatuh. Ya, setan itu jatuh oleh karena apa? Keinginannya. Ya, bahwa dia ingin sekali menjadi orang yang nomor 1 dalam kerajaan surga. Sementara dia lupa akan kodratnya. Bahwa dia adalah ciptaan, bukan pencipta. Ya, sehingga dia merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Oleh karena apa? Karena dia berharap bahwa seharusnya dialah yang dipilih, bukan Yesus Kristus yang dipilih sebagai yang akan menggenapi rencana keselamatan tersebut. Nah, inilah makanya kita juga kalau dalam kehidupan kita juga harus berhati-hati ya. Ya, kita juga sama-sama tahu bahwa hukum Tuhan itu adalah hukum kasih. Ya, sehingga kalau hukum kasih pasti adalah mengasihi sesama, semua akan harus mengasihi. Nah, jadi di mana tidak adilnya? Dan kalau kita lihat di sini katanya tadi dikatakan bahwa mustahil untuk ditaati ya. Ya, kalau mustahil untuk ditaati dalam Matius 11 ayat yang mungkin 24 itu dikatakan bahwa tidak, bahwa kuk yang silakan kita harus memikul kuk itu karena kuk itu tidaklah berat, bahkan enak. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Ya, berarti ini siasat iblis untuk menghilangkan fokus kita
kepada penyembahan kepada Tuhan. Betul gitu ya. Jadi ada isu susah, mending ini lebih enak begitu ya, dan lain sebagainya supaya orang akhirnya datangnya kepada setan. Baik, terima kasih sekali Pendeta dan juga Pak Roy sudah mengawali awal dari diskusi kita dengan menjawab pertanyaan. Kita akan lanjut ke pekan ini pelajaran ke-7 seperti yang Pak Pendeta katakan tadi. Bangsa Israel sudah menyeberangi sungai Yordan dan siap untuk merubuhkan tembok Jeriko. Tapi sebelumnya, inilah pelajarannya yang Yosua mau ajarkan kepada kita pada saat hari ini juga. Apa yang dapat membuat kita setia walaupun sedang dalam konflik yang besar. Karena memang tidak mudah gitu ya. Makanya kita melihat di pelajaran hari Minggu, penting untuk merekomitmenkan diri kita kepada kesetiaan kita kepada Tuhan. Dalam hal ini, ada sunat. Nah ini maknanya apa? Dan juga dalam kehidupan sekarang kan kita ada beberapa upacara ya Pak Pendeta ya. Ada baptisan, ada pernikahan, ada perjamuan kudus, ada pemakaman. Itu semua artinya apa? Berarti kita bukan hanya menonton, tapi kita mau memaknai upacara tersebut. Boleh dimulai dari sunat yang Yosua rekomendasikan. Baik, terima kasih Kak Ivy. Ya. Jadi bangsa Israel sebelum mereka keluar dari Mesir, ya mereka sudah disunat. Ya. Jadi ini adalah sunat yang kedua kalinya. Ya. Dan mengapa ini harus dilaksanakan? Artinya ini mau membuat satu perjanjian yang baru kepada keturunan yang tinggal ini. Jadi pada waktu perjalanan dari Mesir itu, orang-orang tua ini, generasi-generasi tua ini sudah mati oleh karena mereka tidak percaya kepada janji mereka akan menduduki tanah Kanaan. Mereka ragu, khawatir. Jadi Allah memberikan sesuai dengan iman mereka. Lalu generasi-generasi ini harus digembleng, harus diingatkan bahwa mereka harus menduduki Kanaan, dan itu sudah menjadi janji. Itu sebabnya mereka harus komitmen kembali generasi yang baru ini. Ya. Jadi dalam Yosua 5 ayat 2 dikatakan, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah bagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Upacara sunat ini dilakukan atas semua orang yang lahir di padang belantara. Dalam Patriarchs and Prophet, para nabi dan bapa. Jadi generasi pertama itu sudah lewat, sekarang generasi yang kedua ini yang mereka dalam perjalanan ini. Mengapa tidak ada upacara sunat bagi yang lahir di padang belantara? Kenapa? Kenapa tidak ada sunat di padang belantara? Dikatakan dalam para nabi dan bapa, pena inspirasi Allah katakan, Ellen G. White, halaman 485, alinea kedua, ditiadakannya upacara sunat semenjak pemberontakan di Kades, telah menjadi satu bukti yang tetap kepada Israel bahwa perjanjian mereka dengan Allah untuk mana upacara itu merupakan sebagai lambang telah ditetapkan, telah dibatalkan. Jadi batal itu perjanjian oleh orang tua mereka itu dibatalkan karena mereka sudah gagal total. Kira-kira begitu. Jadi makanya ada komitmen kembali melalui sunat yang dibuat bukan sunat secara seperorangan, tapi secara bangsa. Dan maknanya bukan hanya fisik disunat gitu ya, tapi ada makna rohani. Ada makna rohaninya. Betul. Saya jadi teringat ada satu komen di YouTube mengatakan, dulu saya pernah memelihara hari Sabat, tapi karena satu dan lain hal, jadi sudah lama tidak memelihara hari Sabat. Tapi karena belajar bagaimana bangsa Israel ini jatuh bangun, agak bebal juga begitu ya. Akhirnya dia melihat, ya kayak diri saya juga, kata komen tersebut. Dan akhirnya dia katakan tolong doakan saya, supaya saya memelihara Sabat kembali. Jadi kata rekomitmen itu walaupun saya tahu sering digaung-gaungkan oleh gereja kita, mungkin umat udah bosan juga ya, rekomitmen lagi, tapi maknanya dalam saudara-saudara. Dan inilah dampak yang mau Yosua tekankan kepada bangsa Israel. Kalau dipikir-pikir Pak Roy, Om Roy bilangnya biar lebih santai ya, kan mereka mau berperang, lebih masuk akal kalau mereka bersiap untuk berperang. Mungkin pisaunya diruncingkan dulu, senjatanya, fisik mereka dan lain-lain. Kalau mereka memilih sunat, kan berarti mereka harus istirahat. Namanya juga habis operasi kecil begitu ya. Kenapa begini? Kan nggak masuk akal. Dan apa artinya iman bangsa Israel, Yosua, dan bentuk dari rekomitmen mereka yang bisa kita lihat di sini? Ya, oke. Kita tahu mungkin sedikit mengenai sunat ya. Iya. Kita tahu bahwa sunat itu terjadi oleh karena adanya perjanjian antara Allah dan Abraham. Ya, tanda. Ya, sebagai tanda ya Tuhan bilang, oke, saya akan bawa
keturunanmu ke tanah Kanaan untuk masuk tanah perjanjian. Itu janji saya kepada Abraham. Ya. Dan kamu katanya, nah ini syarat daripada manusianya atau Abraham, kamu harus disunat. Ya, kamu dan seluruh keturunanmu. Ya, karena dengan demikian menjadi tanda bahwa orang-orang yang boleh masuk ke sana adalah umat Tuhan. Ya, makanya itulah yang dilakukan oleh Yosua pada saat dia memasuki tanah Kanaan setelah menyeberang Sungai Yordan, di mana dia disuruh Tuhan untuk menyunat semua laki-laki, ya, menyunat secara bangsa, ya, bukan secara pribadi. Kalau pribadi nanti 2 kali sunat kan repot. Nah, itu disunat secara bangsa. Karena apa? Bangsa yang atau generasi yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh pendeta itu sudah habis. Sementara mereka yang mau masuk belum disunat, mau masuk tanah Kanaan. Itulah agar Tuhan minta kepada Yosua agar mereka itu segera disunat sebagai tanda yang umat yang boleh masuk ke dalam tanah Kanaan. Alih-alih melakukan preparation untuk apa? Berperang. Untuk berperang, menyiapkan tadi sudah disinggung oleh Kak Ivy bahwa alat perang harus diperbaiki, diurus. Tapi mereka tidak seperti itu. Kenapa? Satu yang harus kita ketahui, bahwa Tuhanlah yang berperang. Amin. Untuk mereka. Itulah yang Yosua pahami, bahwa yang ingin mereka dapatkan bukanlah kemenangan terhadap bangsa Kanaan sebenarnya, tapi adalah bagaimana kesetiaan mereka kepada Tuhan itu sesuai seperti yang dijanjikan dari dulu. Begitu ya. Saya mau arahkan pandangan kita kepada pertanyaan hari Jumat nomor 1, karena inilah yang menjadi penjelasan mengapa kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan bagaimana prinsip tersebut membentuk kehidupan kita sehari-hari. Boleh silakan didiskusikan di UKSS-nya maupun direnungkan secara pribadi. Dan juga pertanyaan hari Minggu di bagian bawah, mengapa bagi kita terlalu mudah untuk mementingkan hal-hal lain yang kita anggap penting, begitu ya? Padahal hal-hal seperti waktu bersama Tuhan itu mengapa lebih mudah kita abaikan hal tersebut. Boleh silakan dilanjutkan sebelum kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Adakah Yesus lindung aku bila aku berduka, bila ku susah berat bebanku dan jalanku sangat payah. Ya, aku tahu Yesus lindung, Ia rasa susahku. Bila ku letih dan murung, aku tahu Yesus lindung aku. Adakah Yesus lindung aku bila takut menyengat saat gelap malam mengepung aku? Adakah Yesus mendekat?
Terima kasih masih bersama kami. Kita tadi sudah menekankan bahwa ketika kita berada dalam konflik kehidupan, penting untuk kita merekomitmenkan diri kita kepada kesetiaan kepada Tuhan. Itu dulu pertamanya. Kalau dari Yosua, setelah ada rekomitmen, Yosua membuat dua hal yang bisa dilihat. Kalau kita buka pelajaran kita di hari Senin dan Rabu, yang pertama ada upacara Paskah, ada tindakan yang bisa dilakukan. Jadi mengingat itu bukan hanya di pikiran begitu ya, tapi dilakukan. Dan juga berikutnya menuliskan tulisan di atas batu yang akhirnya menjadi tugu. Nah, pertanyaan saya kepada Pendeta Situmorang, apa artinya ketika kita berada dalam konflik, ada pengingat-pengingat yang bisa membuat kita setia kepada Tuhan? Terima kasih Kak Evi. Ya. Jadi setelah mereka mengadakan pemberontakan, tidak percayaan itu, mereka dihentikan itu Paskah berhenti. Sama kayak sunat batal. Iya. Ini Paskah juga. Paskah stop. Iya. Ya. Dikatakan di dalam Patriarchs and Prophets ya, halaman 485 juga, dan dihentikannya upacara Paskah, yaitu peringatan kelepasan mereka dari Mesir, telah menjadi suatu bukti bahwa murka Tuhan terhadap keinginan mereka untuk kembali ke tanah perbudakan. Namun demikian sekarang tahun-tahun penolakan itu telah berakhir, selesai. Ya. Sekali lagi Allah telah mengakui Israel sebagai umatnya dan tanda perjanjian itu pun dipulihkan kembali. Jadi Paskah itu akan apa? Akan dirayakan kembali, ya. Perjanjian harus diperbaharui, di mana Israel harus disunat, kemudian baru dapat merayakan Paskah. Itu syaratnya. Sunat dulu baru mereka merayakan Paskah sebagai peringatan bahwa mereka telah dilepaskan dari tanah perbudakan. Leluhur mereka, opung mereka, opa mereka dari Mesir. Dan tentang hal ini Alkitab berkata, ya, kembali dalam tulisan nubuat, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu. Dan sebagai kiasan terhadap hal ini tempat perkemahan mereka disebut Gilgal, berguling menjauh dan berguling. Nah, itulah sebabnya dalam pertanyaan pelajaran sahabat kita 9 November, dikatakan mereka melakukan hal ini untuk merayakan hubungan mereka dengan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari Mesir. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa pertempuran itu adalah milik daripada siapa? Milik daripada Tuhan. Dialah yang memberi mereka kemenangan dan kesuksesan. Jadi diingatkan kembali mereka untuk Paskah, sunat, ya diperbaharui kembali. Jadi ya mereka makan Paskah nanti. Nanti kita lihat pelajaran berikutnya, mereka makan apa? Makan roti tak beragi. Dan itu semuanya mengacu kepada Yesus yang akan muncul nanti kemudian. Dan itulah pentingnya kita sekarang masih ada perjamuan kudus, gitu ya. Orang yang dibaptis, tapi kita juga dalam hati merekomitmenkan diri kita untuk melihat bagaimana selama ini Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah lepaskan kita dari banyak kesusahan, begitu ya. Dan akhirnya itu yang membuat kita lebih siap untuk menghadapi konflik berikutnya. Karena selama ada di dunia pasti ada konflik, begitu ya. Menjadi bagian kita. Betul. Secara praktisnya, ini saya mau arahkan kepada Om Roy. Apa hal-hal yang bisa kita lakukan, Om, untuk mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita di masa-masa yang lalu? Kalau saya pribadi, misalnya saya orangnya suka menulis, jadi kalau belajar Alkitab cuma dengar-dengar, gampang lupa, gitu ya. Tapi kalau saya tulis seperti Yosua, suruh tulis di batu, gitu ya. Kan itu susah mau dihapus, begitu ya. Harus ada sesuatu yang kita lakukan supaya ingat. Nah, kira-kira Om ada beberapa tips atau solusi dari pengalaman, silakan. Baik, terima kasih Kak Evi. Jadi ini dalam pengalaman pribadi ya, bahwa saya merasa bahwa Tuhan memang menginginkan saya untuk ada bersama-sama dengan Dia. Ya. Kalau dilihat bahwa saya dulu itu memang tahun 74 itu saya dibaptis. Saya sudah 2 kali dibaptiskan. Baptis. Ini jadi rekomitmen kembali, ya. Ini maknanya personal, Iya, jadi saya merasa bahwa memang melalui Roh Kudus saya merasa terpanggil, ya. Dengan demikian, karena kita tahu bahwa Tuhan memang menginginkan kita untuk kembali, ya, sehingga kita seharusnya kita tidak boleh lupa akan apa yang terjadi di masa lalu dan bagaimana Tuhan membawa kita kembali
ke dalam kehidupan kerohanian yang saat ini dijalankan. Nah, itu yang kita harus sadari sepenuhnya ya. Dan kita juga dengan demikian kita harus tahu bahwa Tuhan itu sudah menjadi penebus dan juru selamat kita. Ya, kalau kita sudah tahu bahwa Dia adalah penebus dan juru selamat kita juga harus melihat dong, mengingat dong apa yang Dia telah lakukan bagi kita. Ya, bagaimana Dia harus menderita, bagaimana Dia harus mati di kayu salib. Nah, itu juga harus kita ingat dalam kehidupan kita. Ya, kita sudah seringkali mengikuti perjamuan suci. Ya, perjamuan suci itu sangat baik. Ya, tujuannya kalau dulu adalah Paskah ya, dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita tahu bahwa Paskah itu pelepasan dari Mesir. Bangsa Israel dari Mesir. Bahkan di sana ada satu perantaranya yaitu domba, di mana domba itu harus disembelih, dagingnya dimakan, tapi darahnya digunakan untuk keselamatan. Digunakan untuk keselamatan, ditaruh di ambang pintu. Dengan demikian, malaikat maut datang, bangsa Israel akan selamat. Pada kesempatan ini, dalam perjamuan suci kita juga mengingat bahwa Tuhan telah mati buat kita. Ya, kalau dulu dengan domba tersebut bangsa dilakukan, Paskah tersebut hanyalah untuk bangsa Israel. Tetapi perjamuan suci mengingat dan kematian Tuhan itu untuk bangsa Israel dan kita semua. Bukan hanya bangsa Israel. Nah, untuk itulah kita harus ingat. Saya lihat jadi kita juga harus pikirkan bahwa apa yang tadi pertanyaannya, apa yang harus kita ingat akan perlindungan Tuhan terhadap kita. Ya, bukan saja secara pada saat kita perjamuan suci, ya, tapi juga pada kehidupan keseharian kita. Ya, mungkin kita harus tahu, kita harus selalu melakukan pada bangun pagi kita bangun, kita harus ucap syukur Tuhan sudah jaga kita, dan pada penutupan hari kita juga harus melihat apakah kita sudah mencerminkan kasih Tuhan dan meditasi dan doa, ucapan syukur dan mengaku kesalahan. Nah, hal-hal itu harus terus ada dalam setiap hari kita punya kehidupan. Dan yang paling penting adalah bahwa kita harus menuruti akan segala apa yang Tuhan perintahkan. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita manusia dan mengasihi Tuhan. Jadi kalau perjamuan suci adalah hanya perjamuan suci, tapi kehidupan sehari-hari yang tidak kalah penting harus kita lakukan. Betul. Baik sekali penekanannya maksud saya. Dan saya mau arahkan pandangan kita ke pertanyaan di bawah pelajaran hari Senin dan hari Rabu. Jadi apa saja caranya supaya kita mengingat realitas salib dan di tengah kesibukan dan juga keriuhan hidup, bagaimana kita bisa mengingat Tuhan. Ini penting untuk direnungkan dan juga didiskusikan bersama. Atau pertanyaan nomor hari Jumat nomor 2. Ini kita harus bawakan ke UKSS, apa saja solusinya. Mari kita saling berbagi dan juga mendukung. Siapa tahu ide orang lain tidak pernah terpikirkan gitu ya. Oh, saya juga bisa coba itu kalau begitu. Oke, baik, kita lanjut. Ternyata tidak cukup ada sunat, tidak cukup ada Paskah, ada tugu peringatan, ada juga apa yang satu tadi? Saya jadi lupa, ditulis di atas batu dan juga Paskah. Iya, betul. Tapi ada juga Yosua mengadakan penyembahan di mezbah. Nah, ini maknanya apa lagi? Saya lihat dari hal-hal yang bersifat umum, lama-lama yang Yosua lakukan lebih privat gitu ya, lebih pribadi. Ini mezbah kan karena dia mau ajak semuanya untuk melakukan itu di rumah-rumah masing-masing. Silakan tambahannya, Pendeta. Ya, baik. Bagaimana kita ketahui bahwa pada waktu perjalanan bangsa Israel mereka selalu diperintahkan untuk membuat bait kemah tempat di mana mereka boleh bertemu dengan Allah. Ya, itu yang mereka lakukan ketika mereka bergerak, atau bukan mereka bergerak, sebelum bergerak ada tiang awan dulu. Tiang awan ini bergerak, lalu imam-imam yang membawa akan ikut. Nah, jadi di sana merupakan lambang kehadiran Allah di dalam perjalanan mereka di padang belantara. Dan kita tahu bahwa juga di Gilgal ya mereka juga ada ada kemah untuk kemah untuk tempat bait Allah itu ya, dan semua ornamen-ornamennya.
Artinya di sini aplikasinya bahwa kita tetap harus selalu membuat hubungan kita secara pribadi untuk mendalami, mempelajari akan sejarah daripada perjanjian yang lama itu, untuk menjadi satu pengingat kepada kita bahwa Allah mempunyai rencana yang baik bagi kita untuk kita tiba bukan di negeri Kanaan yang ada di Timur Tengah sana, tapi di negeri Kanaan Semawi yang sedang kita tujui. Jadi ya sebagaimana bangsa Israel ingin tiba di negeri Kanaan yang ada di Timur Tengah sana, ya kita juga sekarang Israel rohani yang akan menuju kepada Kanaan Semawi. Tentu perjalanannya kurang lebih sama, pergumulannya sama. Jadi Hosea menghimbau agar tetap membuat mezbah di pagi hari dan juga petang hari, sebagaimana korban yang mereka persembahkan itu ya di pukul 9 pagi lalu di pukul 3 sore. Jadi ini adalah merupakan lambang bagaimana kita membuat rumah tangga kita, keluarga kita, hubungan pribadi kita disegarkan kembali, disegarkan. Saya ingatkan apa yang dikatakan oleh Pak Roy tadi, bahwa perlu disegarkan kembali penyertaan Allah bagi kita, yaitu melalui perjamuan suci. Ya, kita diingatkan kembali dalam satu triwulan. Sementara Paskah sudah selesai. Itu hanya untuk perjalanan bangsa Israel lepas dari perhambaan di Mesir. Kita sekarang dilepaskan oleh Yesus Kristus dari perhambaan dosa. Jadi itu sesuatu yang harus kita apresiasi. Ya, apresiasi itu apa yang telah Yesus lakukan itu. Dia sudah jelas tuntas dia melakukannya, dan dia sekarang berada di sorga, di bait yang suci ada sorga sebagai imam pengantara, dan tentu kita akan semakin lebih semangat untuk mengadakan satu peringatan, penyembahan kepada jasa-jasanya. Dan itulah kalau dari aplikasi kehidupan dikatakan dengan nama konsep tarik menarik sudah belum maju mundur, alias kalau kita mau kuat dalam iman dalam kehidupan kita sekarang, kita harus melihat ke belakang. Kita tarik gitu ya. Oh, bangsa Israel mereka begitu. Oh, ini maknanya Yosua membuat tugu, Paskah dan lain-lain supaya ingat akan kemenangan-kemenangan yang lalu. Tapi kita juga harus menarik ke depan, melihat apa yang sudah Tuhan janjikan bagi kita, supaya janji yang kita pegang bukan hanya janji kepada bangsa Israel, tapi kepada kita pribadi juga Tuhan sudah berjanji gitu ya, akan ada rumah yang Tuhan sediakan di surga, di mana tidak ada air mata, kesusahan, dan lain-lain. Akhirnya seperti yang pendeta katakan, lebih semangat lagi. Jadi kita harus mengingat apa yang sudah terjadi dan apa yang belum terjadi untuk membantu kita kuat sekarang ini. Dan lebih menguntungkan posisi kita sekarang ini daripada orang Israel, nabi-nabi zaman dulu. Kita sudah tahu. Kita sudah lebih diuntungkan dengan posisi kita. Karena Yesus sudah selesai tuntas. Betul. Proses penyelamatannya, kematian sudah selesai. Jadi zaman kita ini zaman yang sangat paling menguntungkan. Ya, jadi itu makanya kita harus apresiasi. Makanya orang bilang rugi kalau kita nggak sampai masuk surga. Padahal sudah tahu banyak begitu pendeta ya. Oke. Kalau dulu tulisannya ditulis di batu, kita nggak tahu batu itu di mana. Tapi sekarang Alkitab ada di mana-mana. Mereka percaya kepada janji itu. Iya. Sekarang kita udah janji itu, udah hidup dalam janji itu. Sudah jadi sejarah. Iya, udah jadi sejarah. Hidup dalam janji itu. Betul. Amin. Terima kasih pendeta. Waktu kita masih ada, tapi agak sedikit. Jadi saya mau lanjutkan kepada Om Roy. Di sini kita mau melihat apa saja praktik-praktik rohani yang bisa membangun altar kita kepada Tuhan sekarang ini. Apakah masih sama membangun mezbah pagi dan petang, atau ada lain-lain yang bisa kita lakukan? Silakan. Charity. Ya. Membangun mezbah pagi dan petang itu memang harus kita laksanakan. Karena dengan demikian kita juga harus terus ingat akan pada Tuhan. Ya. Dan tentunya mezbah lainnya seperti kita melakukan kebaikan pada sesama, Amin. Itu pun harus kita lakukan. Ya, itu praktik-praktik kita. Ya, tidak ada gunanya kita mengikuti mezbah pagi dan petang, bahkan Sabat sekalipun, kalau itu kita hanya lakukan hanya sebagai rutinitas, ya. Tetapi praktek-praktek yang diharapkan Tuhan agar kita lakukan, itu tidak kita lakukan. Itu orang bilang, anak sekarang bilang sama juga bohong. Ya, tidak ada gunanya. Ya, kita tahu ada tulisan Ellen G. White, dia mengatakan bahwa harus mengambil bagian dalam kodratnya, ya. Ini saya ada sedikit kutipan di sini, ya, bahwa
kita harus mengambil bagian dalam kodratnya. Artinya apa? Bahwa kita mengambil bagian dalam kodratnya, kita juga harus melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Itu kodrat Yesus seperti apa sih? Wah, dia mau berkorban. Kodratnya apa lagi? Jadi kutuk dia. Jadi kutuk dia. Dia jadi kutuk. Dia rendah hati. Dia mau menolong sesama, ya, dan dia mau menyelamatkan selamat. Nah, bagaimana? Apakah kita pun juga harus melakukan hal yang sama seperti itu? Itulah makanya mengambil kodrat Tuhan itu, bagaimana kita boleh menjadi atau mempunyai karakter dan sifat yang sama seperti Tuhan. Beberapa minggu lalu juga saya bertemu dengan seorang penjual bakso Malang. Beliau mengatakan bahwa pekerjaan saya adalah mimbar saya. Karena memang itu yang dia ketahui. Dan dari berjualan bakso itu, dia bentuk sebuah KPA. Dia ajak customer-customernya, tetangga-tetangganya. Dalam 8 bulan 11 orang menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Jadi waktu dia katakan, pekerjaan saya adalah mimbar saya, ya memang betul itu yang dia katakan. Gitu ya. Bagaimana dengan kita gitu ya? Jadi ini harus jadi contoh bagi kita. Karena bagaimana ya? Kita kadang-kadang satu aja kita belum bisa dapat dalam 1 tahun. Ya, Harvest 2025 menyarankan satu keluarga harus bawa satu jiwa. Satu keluarga loh, bukan satu orang. Ya, sementara tukang bakso ini yang kebetulan orang Advent juga. Itu perlu dicontoh ya. Nah ini cuplikan, nanti videonya akan available. Jadi mungkin bisa kita bagikan supaya jadi semangat juga gitu ya. Pertanyaan terakhir saya arahkan kepada Pendeta Situmayang, karena ada satu hal lagi yang Yosua lakukan sebelum berperang, yaitu mendirikan kemah yang tadinya ada di Gilgal, sekarang ada di Silo. Nah ini apa implikasinya sekarang bagi kita yang mungkin beberapa rumahnya jauh dari gereja gitu ya, ada yang rumahnya dekat dari gereja. Apakah gereja masih efektif? Itu pertanyaan banyak orang muda sekarang. Kan kalau keagamaan ya antara saya sama Tuhan lah, nggak perlu kayaknya ke gereja. Yang penting Tuhan tahu saya setia. Apa peran gereja berjemaah menyembah Tuhan bagi kerohanian kita? Baik, terima kasih Kak Ivy. Saya mau sedikit ke batu ini tulis itu ya. Kali saya belum terjawab batu tulis tadi ya. Di dalam Para Nabi dan Bapa jilid 2 halaman 106. Alinea 4, sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh Musa, satu tugu yang terbuat dari batu-batu besar telah didirikan di atas bukit Ebal. Di atas batu-batu ini yang sebelumnya telah dilapisi oleh kapur, hukum telah dituliskan. Bukan hanya hukum yang telah diucapkan dari atas Sinai dan yang telah diukirkan pada dua batu, tapi juga hukum-hukum yang telah disampaikan oleh Musa, olehnya telah dituliskan dalam sebuah buku. Jadi diulangi kembali. Ya, bagaimana hukum itu ditulis kembali, kemudian peraturan-peraturan Musa itu ditulis lagi di situ. Itulah tadi yang ditulis itu. Jadi pengingat. Jadi kita kalau nggak ditulis, nggak dibaca, nggak akan ingat. Ini makanya ini perlu dibuat. Lalu kita kembali kepada mengenai Gilgal. Lalu pindah ke Silo. Jadi memang Silo ini tempat yang sangat strategi sekali. Untuk suku-suku yang lain itu bisa datang untuk ibadah di sana. Jadi mereka sudah dipilih oleh apa? Oleh Joshua ya, untuk di situ diadakannya ibadah, pertemuan ibadah. Kaitannya dengan sekarang ini orang muda mau ibadah, ya artinya beribadahlah di gereja yang terdekat. Usah cari gereja yang jauh-jauh, ya karena di sana ada teman saya segala macam, ya saya harus ke sana walaupun jauh-jauh. Ya gerejalah di gereja yang terdekat di rumah kita supaya itu menjadi berkat. Jadi jangan jadi seperti masalah bagi kita, jadi seperti kendala bagi kita. Ya gereja di gereja terdekat, ya inilah merupakan sesuatu yang korelasinya dengan ibadah di Silo ini, karena sangat dekat dari semua suku-suku ini, bisa sangat mudah dijangkau. Ya. Ataupun kalau belum ada, jadi misi kita untuk membuat perkumpulan baru di daerah tersebut. Itu buat kan yang baru ya, cabang baru ya, kalau yang harus begitu. Sebagai orang Advent, misionaris, kita ada identitas khusus begitu ya. Why not? Ada tambahan terakhir Om sebelum kita selesai? Ya, tadi pendeta sudah jelaskan mengenai mengapa gereja itu dibutuhkan yang dekat kepada kita. Ya, dalam konteks harian ya kita bisa tahu seringkali kita banyak alasan. Oleh karena gereja itu terlalu jauh. Ya, katanya gereja jauh. Sementara kita sendiri tidak berusaha untuk mendekat agar alasan itu bisa kita avoid. Nah, bagaimana sekarang kita coba agar kita boleh terus melaksanakan perbaktian dan tanpa satu alasan. Nah, itulah yang mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih.
Kita akan kembali untuk menyimpulkan dan menetapkan aplikasinya pekan ini. Jangan kemana-mana. Shalom, umat-umat Tuhan di Uni Indonesia kawasan Barat. Gereja Masyarakat ke-7 Divisi Asia Pasifik Selatan mengeluarkan satu inisiatif yang disebut dengan Harvest 2025 atau penuaian 2025. Mengapa ada ini? Untuk merespons tema Gereja Advent Sedunia yang mereka sebut Global Total Member Involvement atau Global TMI, melibatkan seluruh umat, seluruh tingkat gereja ini dari jemaat sampai general conference untuk menjalankan misi gereja di divisi ini tahun 2025 ini. Oleh karena itu, April dan Mei adalah keterlibatan seluruh jemaat di divisi ini mengadakan KKR dengan pembicaranya para ketua jemaat. Bulan Juni dan Juli, seluruh pendeta jemaat mengadakan KKR di jemaat-jemaat di mereka untuk melibatkan seluruh umat dalam menjalankan misi ini. Lalu kemudian Agustus dan September, seluruh officers divisi, direktur departemen divisi dan uni serta lembaga-lembaga uni mengadakan KKR di jemaat-jemaat di wilayah mereka untuk penginjilan juga. Dan Oktober serta November, seluruh officers dan direktur departemen daerah-daerah, conference dan mission serta lembaga-lembaga daerah, akademi-akademi mengadakan KKR di jemaat-jemaat di wilayah mereka. Lalu pada bulan Desember, penuaian atau Harvest Celebrations, ada KKR Hope Channel dengan pembicara dari General Conference disalurkan lewat Hope Channel. Poinnya, melibatkan seluruh anggota untuk menyelesaikan misi Tuhan di Uni Indonesia kawasan Barat di Divisi Asia Pasifik Selatan melalui Harvest 2025 atau penuaian 2025 sehingga Tuhan segera datang. Tuhan memberkati keterlibatan kita. Bagi Yosua, solusi dari konfliknya adalah hubungannya yang erat dengan Tuhan. Mau nanti kalah, menang, musuhnya besar atau kecil, yang penting komitmen setia dia kepada Tuhan itu yang dipertahankan. Jadi kalau saya balikan kepada narasumber, apa yang menjadi kesimpulan pekan ini? Apa yang harus diprioritaskan? Apa yang tidak boleh kita hilang fokus? Itu apa? Saya mulai dari Pak Pendeta terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Ini bagian terakhir daripada diskusi kita ya. Ya, Yosua 6 ayat 53 katakan, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Saya pikir inilah yang menjadi inti daripada semua ritual-ritual yang kita ikuti dalam pembahasan kita pada kesempatan ini dalam pelajaran yang ke-7 ini. Jadi sebagaimana perjamuan Tuhan diberikan untuk memperingati pembebasan besar yang dihasilkan oleh kematian Yesus. Sampai dia datang kedua kalinya dengan kuasa dan kemuliaan, tata cara ini harus dirayakan. Yaitu apa? Perjamuan suci, perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah cara agar karya agungnya bagi kita tetap segar dalam ingatan kita. Paskah sudah selesai. Tidak ada lagi kita merayakan Paskah. Ya, jadi yang kita rayakan adalah perjamuan yang kudus. Inilah yang merupakan tanda sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi apa? Jadi pengingat kepada kita. Ya. Dan kalau saya lihat juga ayat yang di Yosua yang pendeta bacakan tadi mirip dengan ayat yang selalu dibacakan di perjamuan suci yang dari Korintus, gitu ya. Tubuhku, darahku, diulang lagi. Jadi Paulus mengerti betapa pentingnya konsep Paskah yang kita aplikasikan dalam perjamuan kudus. Kalau dengan Harvest 2025, pendeta, apa yang bisa pendeta dorong para jemaat sekalian? Saya pikir kita yang sudah hidup di situasi yang lebih menguntungkan daripada nabi-nabi zaman perjanjian lama itu, sudah sepantasnya kita harus semangat untuk apa? Merekrut ya keluarga kita untuk berjalan seiman sepengharapan dengan kita dalam Yesus. Karena kita sudah merayakan, kita selebrasi tentang apa? Tentang keselamatan yang Yesus sudah lakukan tuntas di kayu salib. Ya. Jadi zaman akhir itu bukan nanti. Zaman akhir itu sejak Yesus mati sampai zaman sekarang kita. Kita sekarang sudah berada di ujung sejarah dunia. Di ujung daripada akhir zaman itu. Jadi sudah sangat sedikit waktunya. Jangan lagi kita
nyaman dengan status nyaman kita, mari kita keluar ya untuk apa? Melakukan bagian kita. Sehingga demikian banyak orang yang akan mewarisi kerajaan kemuliaan yang Yesus akan berikan kepada kita. Terima kasih. Silakan Om ditambahkan kesimpulannya. Nah, ayat inti kita mengatakan carilah dulu kerajaan surga. Ya. Dengan demikian itulah yang menjadi prioritas kita pertama. Dan kalau kita sudah menemukan ya kerajaan surga tersebut, artinya kita sudah menemukan keselamatan. Amin. Jangan pelit untuk bagikan kepada orang lain keselamatan tersebut. Itu Harvest 2025. Harvest Dengan demikian Harvest 2025 tercapai. itu akan tercapai. Ya karena kenapa? Kalau kita pelit, kita kan juga nggak enak hidup di surga sendirian. Atau hanya dengan keluarga kita. Kita mau semua orang juga selamat. Sebagaimana yang Tuhan juga inginkan. Atau orang lain mengatakan kalau kita kebanyakan makan rohani, akhirnya jadi diabetes rohani. Begitu ya, mending makanannya dibagi-bagi gitu biar jadi berkat bagi orang. Bisa ya. Bisa kayak seperti itu. Baik, saya akan bacakan 2 permintaan doa sebelum kita akan tutup bersama. Ini datang dari Ricky Sulia yang mengatakan ada konflik dalam pekerjaan dia, tapi dia puji Tuhan dengan pelajaran sekolah Sabat karena sangat relate kepada kehidupannya, dia mendapatkan kekuatan bahwa Tuhan berperang bagi dia dalam pekerjaannya. Dan berikutnya dari Ibu Carlota Kaparang yang sedang mengusahakan keselamatan dari temannya yaitu Edis, gitu ya, supaya karena beliau membagikan video ini ke beliau. Jadi supaya dipelajari juga firman Tuhan, semoga akan berbuah manis pada waktunya. Jadi tadi Ricky di pekerjaannya dan juga Ibu Carlota dan temannya yang dia sedang usahakan. Baik, silakan pendeta. Doa tutup. Iya. Kami bersyukur dan berterima kasih kehadiran hadirat-Mu, Bapa Semawi, Allah yang kami sembah melalui Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada kesempatan ini kami boleh dapat berdiskusi melalui channel ini. Kami melihat bagaimana perjalanan daripada bangsa Israel. Kurang lebih seperti apa yang kami alami di zaman saat ini. Tapi kabar baiknya adalah kami hidup di zaman di mana Yesus sudah mengalahkan setan. Dan telah mengambil kunci maut dan kerajaan maut. Dia sudah ambil, bahkan saat ini ada di sorga. Yang dibawa ke sorga selain daripada Elia, Henok dan Musa. Itulah merupakan tawanan yang tadinya ditawan oleh setan, dibawa oleh Yesus Kristus di sorga. Kami bersyukur oleh karena kami boleh terlibat di dalam penginjilan ini, yang boleh menjadi sarana untuk memberikan pencerahan tentang kabar keselamatan yang kami dapat hanya di dalam Yesus Kristus. Saat ini kami berdoa khusus kepada sahabat rohani kami, Saudara Ricky, di mana dia menghadapi kesulitan, konflik yang mana setan masih melakukan upayanya saat ini. Walaupun dia sudah kalah, karena waktunya sudah singkat, dia akan berusaha untuk membawa orang-orang yang mengaku pengikut Yesus untuk larut di dalam persoalannya. Sehingga akhirnya kami kehilangan pandangan terhadap kemenangan yang telah Yesus peroleh melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Amin. Kiranya Engkau yang akan menyelesaikan masalah konflik yang dihadapi oleh Brother Ricky, agar dia boleh dapat menang sebagaimana Yesus berkemenangan di dalam menghadapi semua tantangan-tantangan dalam kehidupannya. Ketika dia bersandar berharap kepada Bapanya yang di sorga. Demikian juga kami boleh menang ketika kami bersandar kepada Yesus Kristus. Dan berdoa agar kiranya roh kebenarannya boleh menjadi bagian daripada kami dan testimoni kepada saudara Ricky. Kami juga berdoa kepada saudari Carlota. Engkau berkati dia di dalam pergumulannya. Carlota Kaparang. Ialah kiranya Engkau yang akan memberikan kepadanya solusi untuk sahabat temannya, sehingga mereka boleh dapat berkemenangan di dalam Yesus, dan mereka boleh menjadi saksi-saksi kebenaran di mana mereka hidup, sehingga ada banyak jiwa yang boleh dibawa dituntun dalam jalan kebenaran. Terima kasih ya Bapa, oleh karena
Kau mengatakan bahwa cari dulu kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu adalah kebenarannya. Kebenarannya itu adalah Yesus Kristus lah yang menjadi kebenarannya. Ketika kami membawa orang ke dalam Yesus Kristus, maka kami boleh berada dalam kerajaan Allah, yaitu kerajaan kasih karunia yang saat ini masih terbuka lebar bagi orang-orang yang mau dan rindu untuk dibawa ke dalam kerajaan sorga, kerajaan kasih karunia ini. Amin. Karena akan tiba waktunya kami akan dibawa ke dalam kerajaan kemuliaannya. Bila mana nanti Yesus datang di awan-awan, kami boleh dibawa, diangkat masuk dalam kerajaan sorga. Selama 1000 tahun kami berada di sorga. Bahkan kami akan turun ke dunia ini, di mana tidak lagi dosa, tidak lagi setan, dan tidak ada penggoda-penggoda. Dan kami akan melihat Yesus akan diinaugurasi untuk menjadi raja bagi kami di dunia di mana kami bertempat tinggal saat ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh harapan dan kerinduan hati kami dan segala pergumulan kami untuk memenangkan jiwa di akhir tahun 2025 ini, agar program daripada Harvest ini 2025 boleh berjalan dengan baik. Banyak jiwa-jiwa yang akan dibawa dituntun ke dalam kerajaan kasih karunia-Mu. Inilah doa kami Bapa. Kami serahkan seluruh pergumulan kami di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat dan Sang Penyempurna iman pengharapan kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Erwin Siptumeang dan Bapak Roy Rorim Pandey untuk kehadirannya di pelajaran yang ke-7. Tuhan memberkati Bapak-Bapak sekalian. Dan mohon titip salam kami kepada Jemaat Pondok Kopi Gereja di Jakarta. Mari kita lanjutkan diskusi kita melalui kolom komen. Buah pikiran, pertanyaan, maupun salam, silakan disampaikan dan kami dengan senang hati akan menanggapinya. Ikuti media sosial dari Gereja Advent Indonesia Barat dan juga bagikan video ini kepada relasi Anda. Sampai bertemu pekan depan untuk mengenal lebih pribadi 2 orang yang terkenal di dalam Kitab Yosua, raksasa iman, Yosua dan Kaleb. Tetaplah beriman. Tuhan memberkati.